Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidmi Aprilia dari kelas 12 Layanan Kesehatan. Jadi hari ini saya akan menceritakan kegiatan apa saja yang saya lakukan di hari ke-29 PKL. Hari ini dinas pagi dari pukul 7 sampai 2 siang. Pagi ini saya datang pukul 6:29, terus itu melakukan tindakan habis 10 menit setelahnya 20 menit setelahnya saya ikut Kashifa buat membersihkan luka operasi pasien. Jadi kalau gak salah itu sebelumnya saya yang antar pasiennya di hari Sabtu kalau gak salah, operasi appendix usus buntu. Itu saya ngelihat lukanya dibersihin pakai cairan NaCl kalau gak salah, cairan NaCl. Jadi itu lukanya dari bawah pusar sampai belum mendekati kemaluan, pokoknya di atas perut bawah sekitar 9 cm mungkin ya. Jadi dibersihin, habis itu ditaruhin kasa yang ada antibiotiknya gitu. Habis itu lukanya dibersihin, dipakein betadine juga. Habis itu baru ditutup pakai plester yang buat luka itu yang anti air, kayak yang biasa dipakai buat nutup luka operasi yang anti air. Nah, habis itu jam 7:26 saya mengantar pasien ke ruang operasi. Itu pasien kamar 311 bed 4. Dia operasi tumor mamai. Terus di jam 8-nya saya memberi di jam 8:35-nya saya menemani Kak Kris memberi obat injeksi. Itu ada, jadi aku lihat ada obat omeprazol terus Tramex. Nah, terus di jam 9:10-nya saya cek TTP di kamar 311 karena sayap kiri kosong, sayap kanan udah ada sekitar 2 atau 3 kamar yang udah diambil sama kakaknya, yang udah dicek sama kakaknya. Jadi saya ngecek kamar 311 itu bed 1, 2, 3. Terus teman saya di kamar 310. Nah, di situ di jam 9:42 saya mendatangi Bel di kamar 307. Itu sebenarnya kamar VIP. Jadi pas itu aku cuma keluarnya obat antibiotik habis. Jadi aku panggil kakak perawatnya buat ganti cairannya dari antibiotik ke RL. Sebenarnya aku mau ganti, cuma kan takut gimana ya, itu ruang VIP gitu. Sebenarnya juga nggak boleh masuk. Kalau masuk pun kalau mau masuk nih, karena ada yang mencet bel, itu juga nanya kakaknya dulu. Nah, terus di jam 9:50-nya itu menjemput pasien ke ruang OK. Pasien kamar 310 bed 1 Tuan R. Nah, di jam 10:56-nya probet buat pasien baru di kamar 317 bed 2. Lalu di jam sebelumnya di jam, jadi tadi 10:50, nah sekarang 10:45 tadi belum disebut. Itu observasi Kak Christine membetulkan cairan infus. Jadi ini pasiennya udah lansia, udah 2 kali dibetulin, ini infusnya udah diganti 2 kali juga nih plesternya, karena emang gak bisa diam pasiennya.
namanya. Terus saya dikasih tahu juga sama keluarga pasien, katanya emang begitu dia karena udah tua, kalau diminumin obat juga ngamuk gitu katanya Pak. Nah kakak perawatnya sampai bilang udah 2 kali lo ganti, nanti kalau ketiga kalinya gak tau apa tadi kakaknya ngomong apa sih. Nah di jam 11:50 nya saya ikut Kak Septi ke farmasi. Ini sih yang paling saya suka Pak, ikut ke farmasi karena saya suka aja gitu pas lagi ngambilin cairannya. Kan bukan kadang sih, ini emang setiap ke farmasi kakaknya nyebut nih DNE 103, terus saya ngambil nih ke box di sebelah kanannya. Di box saya ngambil 3 botol terus masukin ke troli, terus RL2 terus saya ambil lagi, nanti masukin ke troli 1 gitu, masukin lagi. Karena kayak seru aja gitu ngambilin cairannya terus mindahin ke troli. Saya paling seru ke farmasi. Terus istirahat di jam 12:20, habis itu selesai di jam 1 itu habis sholat. Nah di jam 13:30 saya mengantar pasien pulang, pasien VIP 307 Tuan B. Jadi itu sempat lama pas saya di lobi karena nungguin grab car pasien sampai, sebenarnya pasiennya nggak sendiri sih, ada istrinya, ada anaknya. Cuma pas saya baru bangun sampai lobi nih, saya dorong kata satpamnya, inian udah di situ aja. Tadinya saya mau pindahin pasiennya ke tempat duduk yang di dekat lobi, yang di lobi yang samping meja satpam. Saya mau pindahin pasiennya duduk ke situ, cuma kata satpamnya udah biarin di situ aja dulu. Ya udah saya nungguin kan, karena kursi rodanya ini saya nungguin nggak tahu berapa menit sampai beneran hampir mau jam 2, kira-kira jam 13:40 berapa gitu tadi. Nah abis itu lumayan lama emang nungguin grab car. Pas udah selesai saya yaudah nih langsung bantuin nurunin pasiennya, kan turunan gitu ya, dibantuin juga tadi sama security-nya. Nah pas pasien udah masuk ke mobil nih, saya balik ke atas ke ruangan saya. Pas naik itu gak ada tindakan lagi, paling cuma disuruh kakaknya nge-input data ini dari komputer pasien yang pakai, kan ada kayak tabel dari ruang apa, terus pasiennya berapa, terus yang gunain BPJS ada berapa, yang gunain asuransi ada berapa, yang gunain BPJS Kosring itu ada berapa. Pokoknya nanti kayak dijumlahin gitulah, dijumlahin keseluruhannya berapa. Pokoknya tadi saya disuruh ngelakuin itu sama kakak kepala ruangannya. Nah abis itu udah gak ada lagi, jadi tindakan hari ini itu aja.